Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Masih bersama saya, Mas Jolang, dan tim Nafas Jawa. Malam ini saya ingin mencoba menerangkan ajaran-ajaran dari Eyang Romo Semono. Dalam episode yang sudah kemarin kita membahas istilah kunci, paweling, dan malam ini saya ingin menerangkan terkait mijil dan asmo. Bila mana nanti dalam saya membabarkan arti dari sebuah mijil dan asmo, saya mohon maaf bila nanti ada kurang lebihnya. Saya minta dari poro-poro kadang seantero Nusantara, khususnya Indonesia, semoga bisa mengasih masukan kepada tim kita, akan menjadi sebuah rujukan dan menjadi referensi buat kita untuk selalu belajar dan berevaluasi terus menerus. Saya akan mencoba membaca mijil dulu. Posisi mijil seperti ini, tangan kiri rusuk, ya, tangan kanan di dada tapi agak serong ke kiri. Ini posisi mijil terbaik. Kaki rapat. Ini sandal harus saya lepas. Ini mijil yang sebetulnya seperti ini, ya. Kata-kata dari sebuah mijil itu, Romo itu kan meninggalkan 4 nama: Kontowarno, Kontorupa bagi lelaki, Kanti Rupi, Kanti Warni bagi perempuan. Karena berhubung badan fisik saya itu lelaki, saya akan memakai nama itu lelaki. Kontorupa, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa bisa diisi permohonan seperti arsa beksa nira pribadi, untuk diri pribadi. Arsa itu bisa permohonan apa saja, monggo panjenengan angkat ngambil gawe kerja, arsa kerja ngupodaya golek rezeki, gitu. Itu mijil. Dan asmo di sini peninggalan dari Eyang Romo Semono, Kontowarno, Kontorupa bagi lelaki, Kanti Rupi, Kanti Warni. Itu memang sebelum Romo surut, beliau meninggalkan asmo itu. Jadi kalau lelaki dikasih 2, monggo dipilih sendiri, dan perempuan dikasih nama 2 juga monggo dipilih sendiri, sekehendak hati kita yang akan memilih. Asmo di sini itu asmo putra. Mijil di sini juga itu bisa dikatakan itu sebagian dari genap ponco gaib. Saya terangkan bahwa mijil itu memohon kepada sang punya kehidupan untuk mijil di sini, dan kekarepannya menyampaikan biar terlaksana secara arif dan bijaksana. Karena mijil di sini menerangkan jeneng siro, itu kita memanggil uripe, jeneng siro mijil, keluar mengejawantah, jeneng mijil, panjenengan ingsun. Panjenengan itu rogo, ingsun itu sang punya kehidupan, atau disebutkan Romo itu rasa manunggal, untuk mengejawantahkan karep yang sudah benar-benar netral dari Ratu Tiga Angan-angan, Budi Pakerti, dan Poncondrio. Kita memang harus hati-hati dalam memijilkan kehendak kita. Jangan sampai pemijilan di sini kita tuh terbawa emosi. Itulah yang sangat dilarang keras oleh Eyang Romo Semono. Jangan sampai kita salah memahami dan salah mengartikan. Terkait
sebelum kita melangkah ke mijil itu ke asmo itu tadi, kita meminta kepada kadang sepuh untuk ngasmo kita. Ngasmo itu untuk kita memanggil hidup kita, supaya hidup kita tuh bisa bersinergi dengan apa yang kita kehendaki, supaya kita itu tidak meninggalkan ajaran-ajaran Romo, ya dimana ajaran Romo itu berorientasi pada hidup yang ada di renung jiwa, bukan pemikiran yang berorientasi pada buah pikir budi pakarti. Itu kan dari belajar, nggak boleh kita harus dulu itu hidup itu diperbudak, sekarang kita mengabdi kepada sang hidup. Sang hidup itu di sini, di hati kita, supaya kita bisa sinkron, bisa bersinergi, biar kita itu menjadi pribadi yang arif, bijaksana. Itu yang diinginkan Romo. Jadi jangan sampai kita meninggalkan hidup yang sudah membawa raga ini dalam sebuah proses kehidupan yang pasti akan sangat panjang dan sangat melelahkan. Kita sebagai putra Romo sangat bersyukur sekali bahwa Romo itu membawa sebuah ajaran yang adiluhung dan sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai putra, saya mengakui bahwasanya setelah saya menjadi putra dari Eyang Romo Semono, hati saya itu sangat terpanggil untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk. Saya tidak berani bahasa dari kita menjustis atau ndak sih yo sak podo-podo tumintaing urip. Itulah arti dari sebuah mijil. Jangan sampai, saya ulangi lagi, dikala kita mijil, kita memanggil hidup kita untuk mengejawantah dalam arti kepentingan kita, kita terbalut sebuah emosi. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Lakune Romo, yang Romo Semono di sini itu laku tentrem. Mijil itu bisa untuk nentrem, seperti kata-kata yang Romo Semono. Tentrem itu mahanani, lan anganani, kabeh kamu barang ono lan ora ono. Sing ono iso apa men, sing ono kuwi saking gampang, sing rano iya saking gampang. Sangat mudah. Jadi kita harus benar hati-hati untuk menyampaikan sebuah ajaran ponco gaib dan mengejawantahkan dalam gerak nyata. Kalau bahasa sini gelar dan gulung, kita harus memahami di mana kita bisa menggelar secara satria kalau kita itu lelaki, kalau kita perempuan kita harus bisa menggelar secara endang sejati. Jadi memang benar-benar ini ilmu, bukan ilmu tapi tinemu dari Eyang Romo Semono itu sangat luar biasa, di mana kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang suri toladan pastinya yang diinginkan Eyang Romo Semono seperti itu. Mungkin banyak dari kadang-kadang mendengar apa yang saya jelaskan bukan tidak sepaham, karena kita belum pernah komunikasi. Tentunya pasti di tayangan ini saya mohon pengertiannya dan banyak-banyak bantuan saran-sarannya. Semoga tayangan ini bisa menjadi referensi buat kadang-kadang di mana konteks sebenarnya putra dari Eyang Romo Semono. Karena Romo itu pribadi yang sangat luar biasa. Tentu kita tidak bisa menjadi Romo. Minimal kita mendekati apa yang diinginkan Romo kepada putra-putranya. Saya, Mas Julang, sangat berkenan dan sangat antusias bila mana kadang-kadang tua, kadang-kadang enem mau ngasih masukan, rujukan, biar menjadi katakan sebuah referensi dari orang-orang muda yang mengaku dari putra
putra Eyang Rama semono. Memang malam ini terasa luar biasa energi yang saya rasakan di sini karena saya bersanding langsung dengan beliaunya. Ini lokasi kan di makam Eyang Rama semono. Saya sangat merasakan jangan sampai saya mengasih katakan sedikit pemahaman menjadi salah pengertian buat kadang-kadang seantero Nusantara. Kita dari tim Nafas Jawa memang sudah berkomitmen di mana kita akan menyajikan sebuah tayangan terkait Eyang Rama semono sampai tuntas supaya menjadi sebuah pembelajaran bagi kesemuanya. Dan saya, Mas Julang, dan tim dari Nafas Jawa tentunya sangat kurang dan sangat butuh sekali saran dan masukan. Akan kita tampung, akan kita bahas dari tim supaya ke depan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Orientasi kita ingin membumikan ajaran Rama semono yang termuang dalam Ponco Gaib itu tadi. Kiranya dari saya, Mas Julang, dan tim Nafas Jawa, bila mana banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon maaf kepada Eyang Rama semono, di mana saya tentu banyak salah menyampaikan, tapi inilah yang terbaik buat kita sebagai generasi muda. Siapa lagi yang bisa membawa ajaran kebaikan ini selain kita? Kiranya cukup sekian dari saya, Mas Sulang, dan tim dari Nafas Jawa. Saya tunggu saran, pesan dari panjenengan-panjenengan semua, khususnya putra-putra. Tersemogakan kita akan menjadi putra-putra yang terbaik dari yang Romo inginkan. Kiranya seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Mas Sulang, dan tim Nafas saya mohon pamit. Semoga tayangan ini menjadi sebuah berkah tentunya bagi saya dan tim saya. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu.